Bapak Ibu, warga jemaat GKJ Jimbaran dan pemirsa dimanapun berada. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus Kristus. Minggu Paskah pertama, kedua, dan ketiga telah kita lalui, dan sekarang kita memasuki Minggu Paskah keempat. Karena berkat Tuhan, saya percaya panjenengan semua dalam keadaan sehat dan semangat. Kita akan menerima firman Tuhan dari bacaan Injil. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang maha baik, di hari Minggu Paskah keempat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu hadirlah di hati kami masing-masing Bapa, Roh-Mu yang kudus kiranya menerangi akal budi pikiran kami, biar kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Amin. Adapun firman Tuhan yang akan kita dengarkan terambil dari Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai 11 yang firman-Nya demikian. Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu bagi domba-domba, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dan dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang ke sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan mau menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik berikan nyawanya bagi domba-dombanya. Demikianlah firman Tuhan menurut kesaksian Injil Yohanes, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara serta melaksanakan dalam hidupnya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mendasar bacaan di atas, pelayanan khotbah pada kesempatan ini dengan tema besar
bersekutu dengan Sang Gembala dan pemelihara jiwa, serta dengan subtema bersama dengan Sang Gembala kita bisa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi corona ini, untuk memutus penularan virus corona, pemerintah menganjurkan beberapa hal. Antara lain, belajar di rumah, kerja di rumah, dan ibadah di rumah. Serta kita tidak boleh melakukan perjalanan jauh jika dipandang tidak perlu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana rasa kita saat kita melakukan aktivitas harus berada di rumah? Jika kita jujur, tentu di antara kita muncul rasa rindu. Kita rindu bertemu dengan komunitas kita masing-masing, bertemu dengan rekan kerja, bertemu dengan rekan sekolah, bertemu dengan sesama umat, dan sebagainya. Dari pengalaman saat kita harus melaksanakan apa-apa di rumah, pertemuan terbatas, kita mendapatkan pengajaran bahwa yang namanya bersekutu, membangun relasi dengan sesama, itu sebuah kemestian. Dalam situasi seperti ini, kita diingatkan untuk bersermen kepada jemaat mula-mula, jemaat para rasul. Di tengah penganiayaan dari golongan lain, mereka tetap bertekun dalam persekutuan, walaupun juga sangat terbatas. Persekutuan yang dilakukan jemaat mula-mula tidak sebatas pada berkumpul di bait suci, tetapi diwujudkan kesediaan saling mendoakan dan membantu, walaupun dari tempat yang berbeda. Bahkan ada jemaat tertentu yang rela menjual hartanya untuk menolong sesama yang menderita, walaupun dia tidak bisa bersekutu di rumah ibadah, tetapi mereka tetap membangun persekutuan dalam bentuk yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan jemaat Tuhan sekarang di sini? Saat kita berada di masa pandemi corona, yang mana kita tidak bisa bersekutu secara formal di gedung gereja, apakah kita tidak bisa berbuat apapun? Jika kita mengaca pada jemaat mula-mula, tentu kita tetap bisa berbuat. Apalagi kalau kita dengarkan bacaan Injil kita, bahwa Tuhan Yesus Kristus menyatakan diri sebagai gembala bagi domba-dombanya, yang berarti gembala bagi kita semua. Menurut kitab Mazmur 23 ayat 1-23 yang ditulis oleh Daud, tugas gembala itu ada 3 hal yang pokok. Yang pertama, tugas pemeliharaan, pemenuhan makanan minuman yang cukup untuk domba-dombanya. Kemudian tugas advokasi, yaitu memberikan perlindungan. Yang ketiga ada tugas edukasi, membimbing, mengarahkan
domba-dombanya ke tempat yang aman dan nyaman. Itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan bagi Yesus tidak hanya itu saja dilakukan. Yesus mengatakan bahwa dia datang tidak sekedar agar dombanya hidup, tetapi agar dombanya hidup dan berkelimpahan. Berkelimpahan berkat, berkelimpahan syukur. Kalau Tuhan melimpahkan berkat yang berkelimpahan, penuh dengan syukur, Tuhan mengharapkan apa? Agar kita melakukan dua hal. Yang pertama, dalam keadaan apapun bersama dengan Tuhan, kita adalah menyalurkan berkat bagi orang lain. Yang kedua, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam pekerjaan, menghadirkan karya penyelamatan Tuhan. Kasih sukacita dan hidup berpengharapan harus kita nyatakan melalui hidup kita sehari-hari. Ini bentuk kesaksian nyata kita. Memang kalau hanya mengandalkan kekuatan kita tidak bisa melakukan apapun. Mungkin kita putus asa, mungkin kita kecil hati. Tetapi kalau kita merasakan karya Tuhan, Yesus sebagai Sang Gembala, bersama Sang Gembala dan pemelihara jiwa, kita bisa melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan.